Kadang nih kalau inget sama usia 20-an atau usia remaja akhir belasan gitu ya, dan inget sama cowok-cowok yang pernah gue taksir atau gebetan-gebetan itu, dan sekarang gue tidak bersama mereka, gue bersyukur juga sih, alhamdulillah gitu, nggak jadian sama mereka. Karena 10 tahun kemudian, gue bisa melihat salah satu masa depan gebetan gue hanya dari baliho di perempatan jalan raya. Karena dia nyalon legislatif. Kadang ada kondisi-kondisi yang bisa menunjukkan kita seperti apa gebetan-gebetan kita sekarang. Menarik kan? Sebelumnya selamat datang di segmen Bicara Cinta. Gue Ida Umama. Gue biasa nulis cerpen-cerpen bertema cinta dan relationship. Dan gue juga bikin cerpen audio, bisa didengerin di kanal ini juga. Dan selain itu, gue juga mengulas buku-buku bertema cinta dan relationship, fiksi maupun non-fiksi, juga film-film atau series romance. Di episode ini gue akan ngebahas trilogi To All the Boys That I've Loved Before. Trilogi percintaan ini sebenarnya berpusat pada kisah cinta Lara Jean dan Peter Kavinsky yang terjebak di masa-masa SMA. Film pertamanya itu bikin gue jadi inget kalau dulu tuh gue juga pernah nulis surat-surat itu ke gebetan-gebetan gue yang gue taksir gitu selama sekolah. Sama nih kayak Lara Jean yang nulis ke semua gebetannya. Suatu hari adeknya iseng banget tuh ngirimin surat-surat yang pernah dia tulis ke orang-orang yang pernah dia suka saat itu. Akhirnya cowok-cowok ini tuh nyamperin dan ngeh gitu. Salah satunya juga si Peter Kavinsky ini. Ini tuh mirip banget sama kejadian yang pernah gue alami juga waktu SMP. Ya, kalau nggak salah SMP. Gue pernah nulis surat sama salah satu gebetan gue. Tapi gue nggak kasih nama. Sampai akhirnya ada satu temen gue yang iseng banget. Gue nggak tahu ya tujuan dia apa. Objektif dia saat itu tuh apa gitu. Apakah ingin menjerumuskan gue atau ingin menjauhkan gue dari dia gitu kan. Tiba-tiba keesokan harinya cowok yang gue taksir ini dia menjauh dari gue gitu. Tadinya kami tuh duduknya sebelahan gitu kan. Bangkunya kadang depan belakang, sebelah-sebelahan gitu dan sering ngobrol gitu. Sampai akhirnya ada sahabat gue yang ngasih tahu, "Dak, kayaknya si X ini pip itu tuh ngasih tahu ke gebetan lo bahwa lo tuh nulis surat buat dia." Dan disitulah harapan gue pupus untuk jadian sama cowok yang gue taksir itu. Di film kedua trilogi ini adalah kebalikannya. Si Peter ini dibikin ketar-ketir karena Lara Jean itu ketemu sama mantan gebetannya zaman dulu yang dia suka banget. Namanya John Ambrose. Ya tentunya udah ketebak lah ya nih ya kayak gimana. Sampai akhirnya di film ketiga dilemanya itu beda tuh konfliknya. Lara Jean itu bingung mau ikut sahabatnya apa mau ikut pacarnya karena kuliahnya jadi beda daerah gitu lah, ibaratnya beda kota. Sebenarnya cukup relate sama trilogi film ini adalah soal kissing booth. Itu kan sebuah sesi atau event lah ya, di mana itu tuh bisa jadi salah satu momen berkumpul semua kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Oke, karena baterai kamera gue habis, jadi gue ganti setting. Yang penting kan masih sama ya orangnya. Nah, gue lanjutin ya. Jadi kalau di trilogi ini ada yang namanya kissing booth. Kalau di SMA gue tuh ada namanya malam kenangan. Ini sebenarnya kayak party-party gitulah, semi pentas seni yang dipersembahkan untuk kakak kelas yang udah lulus. Jadi yang tampil tuh kelas 1, kelas 2, dan nanti kelas 3-nya nih kalau misalnya ada persembahan bebas, mau ngapain aja nggak apa-apa. Dari situlah gue akhirnya naksir sama kakak kelas. Terus yang paling ekstrim nih, waktu itu gue pernah naksir sama anak FK karena waktu itu OSIS gue tuh kerja sama BEM FK. Habis itu gue dan beberapa temen jadi pionir untuk roadshow di SMA-SMA di kota. Dari situlah benih-benih asmara mulai muncul. Cara PDKT gue adalah dengan mengumpulkan ucapan happy birthday dari teman-teman gue. Terus gue rekam satu-satu gitu kan, di videoin pakai kamera biasa gitu, kamera digital dulu. Terus semua testimonialnya ini gue burn di CD, dikumpulin dan diedit di Movie Maker. Habis itu gue beli polo shirt dan kado ini gue kasih ke gebetan gue yang ada di FK. Kalau dipikir-pikir lagi nih, kita tuh punya pengalaman kekonyolan dan ya mungkin bisa disebut kebodohan ya ketika kita masih muda, apalagi pas SMA. Itu kan iya namanya anak-anak belum dewasa dan ketika naksir sama cowok, ya sebenarnya chill aja gitu kalau emang cowoknya nggak suka sama kita atau nggak dibales. Dan ya hal-hal bodoh ini tuh tidak perlu kita sesali lah. Karena kalau kita nggak bisa dapat cintanya, seenggaknya kita bisa ambil hikmahnya. Nah dari sini gue jadi ngerti kalau pengalaman atau asmara kita tuh waktu masa muda tuh
lumayan berperan juga ya ketika kita udah dewasa. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bisa menghibur. Syukur-syukur bisa ngasih rekomendasi tontonan lo untuk awal tahun ini. Thank you juga yang udah nyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Lalu kasih komen di bawah ya, kira-kira rekomendasi buku, film, atau series tentang relationship apa yang sekiranya bisa gue bahas di channel ini. Thank you udah nonton. Bye!